Selesainya kamu buang air, kamu membuang tisu itu ke tempat sampah. Hei, saat kamu membuangnya, kamu memikirkan jika tidak ada tempat sampah. Hal itu akan membuat tisu-tisu yang sudah digunakan berserakan di mana-mana. Kamu pun bertanya-tanya, bagaimana kata tempat sampah dapat diciptakan? Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Di zaman kuno, orang-orang dari negara Romawi membuang sampah rumah mereka di luar desa mereka. Tetapi bagi orang-orang di negara Prancis pada abad pertengahan, mereka membuangnya di jalanan melalui jendela mereka. Pada tahun 1185 di Paris, Raja Prancis Philippe Auguste memasang bebatuan di jalanan. Hal itu diupayakan Raja Prancis untuk mengatur pembuangan limbah. Bahkan pada tahun 1531, para pihak berwenang melarang para warga mereka memelihara babi dan kelinci di jalanan. Tetapi peraturan itu tidak ditaati oleh seluruh penduduk di saat itu. Sehingga Paris menjadi sangat kotor dan beraroma tidak sedap. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1884, seorang bernama Prefect Eugene Pabel datang. Dia berusaha mengubah kebiasaan buruk pada saat itu. Dia mencoba mengumpulkan dan mengelola sampah di Prancis. Bahkan, dia juga mengharuskan semua pemilik gedung menyiapkan tempat khusus untuk membuang sampah. Tetapi orang-orang tidak senang dengan hal itu. Sehingga mereka menuliskan nama Pabel pada tempat sampah mereka. Dan dalam bahasa Prancis, Pabel berartikan tempat sampah. Fakta menarik. Ternyata pada tahun 1896, Prefect Eugene Pabel membuat pusat pengelolaan limbah. Itu merupakan tempat limbah pertama di negara Prancis. Pusat pengelolaan limbah itu berlokasi di Saint-Ouen di daerah Paris. Hei, saat tempat sampah tidak ada di dunia ini, bahaya penyakit semakin berat. Bermacam-macam penyakit siap menyerang dirimu jika kamu tidak menjaga kebersihan. Hei, tunggu dulu. Sudah ada sebuah vaksin yang menjadi penyelamat selama 1 abad. Vaksin sudah menjadi superhero bagi jutaan nyawa di dunia. Bisakah kalian membayangkan berapa banyak vaksin yang sudah digunakan sampai saat ini? Sampai saat ini, ada beberapa vaksin yang wajib diberikan sedari dini. Vaksin itu akan menjadi pencegah terjadinya penyakit tertentu. Apakah kalian pernah nangis saat disuntikan vaksin saat kalian kecil? Dan hei, kamu pun bertanya-tanya bagaimana vaksin dapat diciptakan? Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Saat peradaban kuno, ada sebuah penyakit yang sangat mematikan. Penyakit tersebut menular dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lainnya. Bahkan dengan penyebarannya dan pengetahuan yang minim di saat itu, menjadikannya penyakit paling berbahaya di dunia. Saat orang-orang tertular penyakit tersebut, mereka akan menjadi demam. Setelah demam yang tidak kunjung membaik, akan timbul bisul-bisul yang sangat banyak. Bisul tersebut penuh dengan nanah pada kulitmu. Bahkan saat kalian menggaruk bisul tersebut, hal itu akan menyebabkannya menjadi semakin menyebar. Maka di saat itu orang-orang percaya bahwa itu adalah penyakit kutukan.
Penyakit bisul-bisul itu berlangsung selama berabad-abad tanpa bisa dikendalikan. Semua dokter di seluruh dunia pada saat itu belum dapat menemukan cara menyembuhkannya. Berbagai macam cara sudah digunakan, mulai dari menyembah para dewa, mandi sesering mungkin, bahkan dengan memecahkan semua bisul dan membasuhnya. Hei, dari semua ciri-ciri penyakit itu, apakah kalian tahu nama dari penyakit tersebut? Ya, ternyata itu adalah penyakit cacar. Untunglah di saat ini penyakit cacar dapat disembuhkan dengan mudah. Pernahkah kalian terkena penyakit cacar? Dan bagaimana cara kalian menyembuhkannya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Karena kita semua harus yakin setiap penyakit pasti dapat ditemukan obatnya. Kita kembali ke abad 18. Seorang dokter di negara Inggris bernama Dr. Edward Jenner menemukan sebuah fakta mengejutkan. Dia berhasil mengamati petani yang kebal dari penyakit cacar. Ternyata hal itu disebabkan oleh penyakit dari sapi yang dia miliki. Fakta yang sangat mengejutkan. Di saat itu, Dr. Edward Jenner sangat bingung menjelaskan penyebabnya. Dia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal untuk hasil pengamatannya. Jadi, penyakit dari sapi yang disebut dengan cacar sapi membuat sebuah pertahanan alami untuk penyakit cacar. Dr. Edward Jenner mencoba melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesisnya. Dia melakukan sebuah pencobaan yang sangat dinanti-nantikannya. Dia mengambil sampel bintil cacar air untuk meletakkannya pada tubuh anak kecil berumur 8 tahun. Percobaannya menghasilkan fakta menarik. Anak kecil itu tidak pernah tertular penyakit cacar. Hal itu bahkan membuat Dr. Edward Jenner melakukan percobaan berulang-ulang. Hasilnya tetap sama. Anak kecil itu tidak tertular dan dia tetap sehat. Tanpa disadari, tubuh dari anak kecil itu membentuk sebuah antibodi melawan virus cacar. Kekebalan tubuh itu terbentuk dikarenakan percobaan yang dilakukan pada tubuhnya. Antibodi di dalam tubuhnya sudah dapat beradaptasi sehingga menjadi resisten. Jadi, seumur hidup anak itu sudah tidak dapat terkena penyakit cacar. Maka, Dr. Edward Jenner berhasil menciptakan vaksinasi. Semua dunia menjadi tertarik untuk mengembangkan obat imunitas ini. 1 abad kemudian, seorang ahli kimia yang sudah kalian kenal. Ya, Mr. Louis Pasteur dari negara Prancis melanjutkan penemuannya dari Dr. Edward Jenner. Hey, bagi kalian yang belum mengenal Mr. Louis Pasteur, dia adalah salah satu orang yang memperkenalkan teknik fermentasi. Simak videonya di pojok sisi atas kanan layarmu. Pada tahun 1855, Mr. Louis Pasteur berhasil mengembangkan sebuah vaksin yang sangat terkenal. Vaksin itu tidak kalah penting dari vaksin cacar. Vaksin itu dibuat di sebuah laboratorium yang dengan penelitian yang cukup panjang. Pasti tidak asing bagi kalian mendengar nama dari vaksin itu. Ya, vaksin anti rabies. Pernahkah kalian menggunakan vaksin tersebut? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Berkat penemuan vaksin ini, revolusi terus terjadi. Manusia semakin memiliki pertahanan tubuh yang cukup baik. Maka, mari kita bersama-sama mendoakan keadaan sekarang. Semoga para tenaga-tenaga yang sudah mencurahkan perhatian khusus saat ini
dapat selalu sehat dan berhasil mengembangkan vaksin untuk menyelesaikan keadaan kita. Hey, daftar isi akan memberitahukan cara kita membuat vaksin. Pertama-tama, para peneliti akan mempelajari setiap tingkah laku virus. Para peneliti akan menganalisa penyebab dari virus itu. Contohnya, ada virus yang menyebabkan demam, mual, pusing, dan lain sebagainya. Virus kemudian akan diteliti cara kerjanya sampai dampak yang ditimbulkan di tubuh kita. Peneliti melakukan penelitian dengan sangat detail di dalam laboratorium mereka. Mereka akan mencoba setiap kondisi untuk melihat kelemahan virus tersebut. Kemudian, saat kelemahan virus sudah dapat ditemukan, mereka mencoba mencari komposisi zat untuk melawan virus itu. Percobaan akan dimulai ke hewan sebagai spesimen. Jika spesimen sudah berhasil, mereka akan mencoba ke manusia untuk melihat efektivitas tubuh kita. Jadi, untuk dapat menciptakan sebuah vaksin membutuhkan waktu yang sangat lama. Fakta menarik. Vaksin dibuat untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita dari virus. Virus berbeda dengan bakteri. Virus membutuhkan sebuah sel untuk dapat berkembang biak. Sebaliknya, bakteri dapat membelah diri mereka sebanyak mungkin. Simak video di pojok sisi atas kanan layarmu. Maka dari itu, virus harus membutuhkan inang untuk dapat memperbanyak diri. Jadi, virus dapat disimpulkan merupakan sebuah parasit yang berukuran besar. Jika kalian mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan fakta unik lainnya. Karena daftar isi terus memberikan informasi.